Cześć. Cosmo, is that you? Accounted for. Slow it. That's for that fault. I'm here to take out the general. I'm here to take out the general. You're a snitch. Film diawali, memperkenalkan kita dengan Tony, seorang mantan napi, yang direkrut oleh FBI, menjadi seorang informan. Yaitu dalam misi meringkus, kelompok gangster Polandia, yang dipimpin oleh Mickey. Diketahui kalau Tony, sudah 2 tahun menyamar sebagai seorang gangster, yang bergabung ke dalam geng Mickey. Crazy heaven club. Hey, listen. Just with get my uncle. Malam ini, geng Mickey akan melakukan transaksi barang haram, dalam jumlah besar, dan berskala internasional. Dan malam ini pula, Tony dan pasukan FBI, akan meringkus geng Mickey. Apabila misi ini berhasil, maka berakhir pula lah tugas Tony, sebagai informan FBI. Sehingga dengan begitu, Tony bisa kembali menjalankan hidup, sebagai manusia normal. Berpindah ke agen Lucy, beserta pasukan FBI-nya. Mereka mulai mengatur strategi, untuk meringkus geng Mickey, ketika transaksi sedang berlangsung. Lucy memberitahu pasukannya, agar tidak menyerang Tony, salah seorang anggota kelompok gangster Mickey. Karena sebenarnya, Tony adalah informan FBI, yang hanya menyamar sebagai anggota gangster. The general at his factory. Over to the tactical team. Berpindah lagi ke Tony, yang mengantar keluarganya, ke tempat yang aman. Sebelum pergi menjalankan misi, Tony lantas memberi istrinya sebuah kunci, yang nanti bisa digunakan, apabila dalam posisi terdesak. I'm not gonna need that You thing. gotta promise me. All this will be over. Setelah itu, Tony dan juga Lucy, melakukan sebuah pertemuan rahasia. Lucy meminta Tony, untuk memberikan kode rahasia, kepada pasukan FBI, apabila Tony, dalam keadaan bahaya. Yaitu dengan cara, keluar dari gedung transaksi, dengan berpura-pura merokok. Setelah itu, Lucy memberi Tony, GPS dan alat penyadap suara, yang akan disembunyikan, di balik pakaian Tony. Mine. Hey, you wanna turn around? Riley? Alright, it's June 12th. Singkat cerita, Tony bersama keponakan si bos gangster, yang diketahui bernama Roy, ditugaskan menjemput barang haram tersebut. Yaitu dari seorang pejabat kedutaan Polandia, yang diketahui bernama Anton. Yang mana barang haram tersebut, diselundupkan langsung lewat pesawat pribadi, milik petugas kedutaan Polandia. She's good. Namun sialnya, terjadi perubahan rencana transaksi, yang sama sekali, tidak diketahui oleh Tony. Di mana barang haram tersebut, malah akan langsung dijual, kepada seseorang bernama Aldo, yang sudah menunggu di sebuah bar. Padahal rencana awalnya, barang haram tersebut, akan langsung diserahkan ke bos gangster, yaitu Mickey. Sehingga mau tidak mau, Tony dan juga pasukan FBI, terpaksa merubah strategi mereka, secara dadakan pula. Guys, there's been a change. Copy that. Singkat cerita, Tony dan Roy, bertemu dengan si pembeli, yaitu Aldo. Akan tetapi, gelagat Aldo yang mencurigakan, membuat Tony dan Roy, merasa ada yang tidak beres. Apalagi ketika Aldo, mengaku pernah mendekam di penjara yang sama, di mana Tony mendekam. Tony yang lama mendekam di penjara, sama sekali tidak pernah, melihat sosok wajah Aldo, di dalam penjara tersebut. Me or not? Get the time and bail the hell on. Kendati begitu, Roy dan Tony, tetap akan melanjutkan transaksi, sesuai kesepakatan awal, yaitu 6 kilo. Akan tetapi, Aldo malah mengatakan, dirinya hanya butuh setengah kilo saja, karena ia hanya punya uang segitu. Pernyataan Aldo yang tidak konsisten, tentu membuat Roy marah, begitu juga dengan anggotanya yang lain. You cop. Berada dalam posisi terpojok, Aldo langsung mengeluarkan senjatanya.
Dari sini akhirnya terungkap, kalau ternyata, Aldo adalah polisi junior, yang sedang melakukan penyamaran. Bodohnya lagi, Aldo melakukan ini semua, agar bisa meringkus geng Mickey, dan berharap akan naik jabatan. Get some garbage back. Menyadari seorang aparat tewas, Lucy tampak sangat kecewa dan marah. Kemudian, Tony keluar dari gedung, berpura ingin merokok. Yaitu untuk memberi kode kepada FBI, agar segera melakukan penyerbuan. Akan tetapi, pasukan FBI malah memilih mundur, meninggalkan Tony seorang diri. Menyadari akan hal ini, tentu Tony sangat kecewa. Ia sama sekali tidak menyangka, Lucy mengingkari janjinya, yang akan menyelamatkan Tony, apabila sudah memberi kode tanda bahaya. Setelah selesai membereskan mayat Aldo, ia langsung mendatangi markas geng Mickey, yang dijaga dengan super ketat. Setelah bertemu dengan Mickey, Tony dibuat kaget, melihat Roy yang sudah babak belur, dihajar oleh si bos gangster tersebut. Mickey melakukan ini sebagai pelajaran, agar lain kali, Roy tidak sembarangan, dalam memilih calon pembeli. Mickey juga sangat kecewa dengan Tony, yang malah diam saja, saat keponakannya yaitu Roy, menghabisi seorang aparat polisi. Mickey mulai khawatir, dengan tewasnya si polisi tersebut, pasti akan berdampak buruk, bagi kelancaran bisnis barang haramnya. Karena pihak kepolisian, pasti tidak akan tinggal diam, dan akan terus mengusut kasus kematian Aldo, sampai ke akar-akarnya. Atas pertimbangan tersebutlah, Mickey dengan terpaksa, harus mengkambing hitamkan Tony. Yaitu memaksa Tony mengaku, kalau dirinya lah, yang telah menghabisi Aldo, alias petugas polisi tersebut. Apabila Tony menyerahkan diri ke polisi, maka secara otomatis, kasus ini akan dihentikan, secara permanen. Sehingga dengan begitu, Mickey bisa menjalankan bisnis haramnya, dengan lancar seperti biasanya. Mickey meminta Tony, agar tidak perlu khawatir. Karena ia berjanji, akan menyewa pengacara handal, untuk mengatur kebebasan Tony, secara bersyarat. Dengan kata lain, Tony hanya akan dipenjara, paling lama 3 tahun saja. Dan selama 3 tahun, Mickey akan menugaskan Tony, mengelola bisnis barang haramnya, yang akan beroperasi di balik penjara tersebut. You want me to control the supply and stuff? I will own a army. My lawyers will... Tony terpaksa mengikuti perintah Mickey, karena Mickey mengancam, akan menghabisi anak dan istri Tony. Yang mana ternyata, geng Mickey sudah berhasil melacak, lokasi persembunyian anak dan istri Tony. Your wife and daughter were found them, filled with clothes, outside, waiting for you. Tidak hanya itu saja, apabila Tony menolak, tentu Mickey akan semakin curiga, kalau Tony adalah seorang informan, yang bekerja untuk polisi. Setelah kesepakatan selesai dibuat, Tony langsung mengantar anak dan istrinya, kembali pulang ke rumah mereka. Yaitu dengan dikawal, oleh beberapa orang anak buah Mickey. Setibanya di rumah, Tony langsung menghubungi Lucy, dan langsung mengutarakan kekecewaannya, kepada kapten agen FBI tersebut. Padahal Lucy sudah berjanji, akan mengeluarkan Tony, dari kelompok gangster Mickey, hari ini juga, apapun yang terjadi. Kenyataannya sekarang, Tony dan juga keluarga kecilnya, malah semakin terjebak, dengan Mickey dan gengnya. Pada saat yang bersamaan, Lucy juga kecewa dengan Tony, yang awalnya berjanji, akan langsung menuntun FBI, menuju ke markas geng Mickey. Namun kenyataan di lapangan, Tommy malah menuntun pasukan FBI, ke lokasi transaksi dadakan. Yang pada akhirnya, menewaskan seorang petugas polisi. What's going on? Why didn't you protect Anna? From the black hole to you be back. Pada malam harinya, mayat Aldo ditemukan oleh polisi, mengapung di tepi danau. Kemudian, kita diperkenalkan, dengan detektif Roman, dari divisi anti kriminal. Roman merasa sangat terpukul, atas kematian Aldo, yang ternyata, adalah anak didik detektif Roman. Roman pun berjanji, akan menemukan si pelaku, dan akan mengusut kasus ini, sampai ke akar-akarnya. Lalu di keesokan harinya, Roman mendatangi bar, yang dikunjungi oleh Aldo, sebelum ia ditemukan tewas. Dari rekaman CCTV bagian luar, Roman melihat sosok Tony, yang sedang merokok, di luar bar tersebut, dengan gelagat yang mencurigakan. Sontak Roman mulai curiga, kalau Tony ada kaitannya, dengan pembunuhan Aldo. Link it to the general. This is a man who's just done bad. This is on me.
Berpindah ke Tony, yang kembali melakukan pertemuan dengan agen Lucy dan ketua FBI yang bernama John. Ternyata Tony telah menceritakan kepada Lucy terkait dirinya yang akan dikambing hitamkan oleh Mickey sebagai pelaku utama yang telah menghabisi Aldo. Bukannya melarang, FBI malah menyuruh Tony untuk mengikuti semua perintah Mickey, alias menjadi informan ganda. Selama di penjara nanti, Tony harus mengumpulkan bukti terkait transaksi barang haram Mickey. Termasuk mencari tahu siapa saja narapidana dan juga polisi korup yang terlibat dalam bisnis barang haram Mickey di balik penjara tersebut. Setelah semua bukti sudah terkumpul, barulah pasukan FBI akan meringkus Mickey dan semua antek-anteknya. Menanggapi hal ini, tentu Tony semakin kecewa. Tony merasa ia tidak hanya dimanfaatkan oleh geng Mickey, tapi juga pasukan FBI. Akan tetapi, Tony yang berada dalam posisi terpojok tentu tidak bisa menolak perintah dari kedua belah pihak. The NYPD pins on you. Oh, and who was present, but You just build a list of all the... Ternyata selama ini, Tony telah merekam semua percakapan antara dirinya dan Lucy. Yaitu sebagai senjata rahasia, yang bisa Tony gunakan, apabila suatu hari nanti, FBI lepas tangan, atau mengkhianati dirinya. Berpindah ke detektif Roman, yang bertemu dengan rekannya, yang seorang ahli IT. Si teman telah berhasil melacak latar belakang Tony, sesuai perintah dari Roman. Ternyata Tony adalah mantan seorang tentara, yang pernah bertugas di Afghanistan. Tony juga pernah dipenjara sekali, atas kasus pembunuhan seorang pengunjung bar. Namun dari vonis 10 tahun penjara, Tony malah dibebaskan lebih awal. Teman Roman sangat yakin, ada orang dalam yang telah menjamin kebebasan Tony. Yang kemungkinan besar adalah pasukan FBI. It was years ago. This guy you run into, is this some... Di keesokan harinya, Roy mendatangi Tony di rumahnya, sembari membawa paket barang haram. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, Mickey menugaskan Tony untuk menyerahkan barang haram tersebut kepada seorang wakil ketua polisi. you can complain to my uncle. He wants to see you. Break your parole. Kemudian, Tony meminta Roy agar tidak mengganggu anak dan istrinya selama ia di penjara. Apabila keluarganya sampai kenapa-napa, Tony berjanji akan membantai Roy dengan cara yang brutal. You touch any of my things when I'm inside. Setelah itu, Tony mengajak putrinya jalan-jalan. Karena 2 hari lagi, Tony akan kembali mendekam di penjara. Di malam harinya, Tony kembali melakukan pertemuan dengan Lucy, yaitu si agen FBI. Tony mengatakan, ia setuju menjadi informan ganda untuk FBI dan geng Mickey. Tony meminta bantuan Lucy untuk menjaga anak dan istrinya selama dirinya di penjara. Karena Tony khawatir, geng Mickey akan menyakiti keluarganya. Lucy berjanji akan menugaskan para anak buahnya untuk terus memantau rumah Tony. Roof don't come from you guys. I gotta sign to get a roof from yard maintenance. I gotta go. Sekembalinya ke rumah, Tony dibuat terkejut dengan kedatangan Mickey dan istrinya. Secara tidak langsung, Mickey mengancam akan menghabisi anak dan istri Tony. Apabila Tony berani melenceng dari tugas yang telah diberikan oleh Mickey selama di penjara nanti. Tony tampak semakin geram karena keluarganya diancam oleh Mickey. Akan tetapi, Mickey tak bisa berbuat apa-apa. Ternyata sedari tadi, detektif Roman memantau rumah Tony. Dan ia melihat sosok Mickey, si ketua gangster incaran FBI, yang baru keluar dari rumah Tony. 911, Someone stop! right now, ma'am. Di keesokan harinya, Tony lantas menyerahkan diri ke polisi, sesuai perintah dari Mickey dan juga FBI. Penangkapan Tony tersebut disaksikan langsung oleh detektif Roman, yang memantau dari jarak yang tidak begitu jauh dari rumah Tony. Singkat cerita, Tony digiring ke dalam penjara, yang menjadi sarang para bandit kelas atas dari seluruh dunia. Welcome back, Castle. Wake up, see. Kemudian, Jimmy ditempatkan di sebuah sel, bersama mayoritas napi berkulit hitam. Kemudian, beberapa orang napi menghampiri Jimmy, dan menyambutnya dengan cukup ramah. Karena ternyata, mereka adalah anak buah Mickey. Name, program, Mr. Coslow.
Di keesokan harinya, Jimmy bersama rekannya yang bernama Tom, mereka berdua mulai beroperasi, mengedarkan produk barang haram Mickey di dalam penjara tersebut. Berpindah ke istri Jimmy, yaitu Lydia, yang sedang memasukkan paket barang haram ke dalam perut bangkai burung merpati. Setelah paket itu siap, Lydia bersama seorang anak buah Mickey langsung menjatuhkan paket barang haram tersebut ke atap gedung penjara, yaitu dengan menggunakan sebuah drone. Smells expensive. Di keesokan paginya, Jimmy bersama napi lainnya ditugaskan membersihkan atap gedung penjara. Kemudian secara diam-diam, Jimmy mengambil paket barang haram yang dijatuhkan Lydia tadi malam. Berpindah ke detektif Roman yang mendatangi istri Jimmy, yaitu Lydia. Roman ingin menggali informasi, apakah benar Jimmy yang telah menghabisi si polisi, yaitu Aldo. Atau jangan-jangan, Jimmy hanya dikambing hitamkan saja oleh geng mafia dan FBI. Akan tetapi, Lydia enggan buka mulut dan malah menyuruh Roman pergi. Kemudian, Lydia memberitahu Roman, alasan Jimmy menghabisi seorang pengunjung bar, hingga Jimmy divonis penjara 10 tahun. Ternyata karena si pengunjung bar tersebut telah nekat melecehkan Lydia, hingga membuat Jimmy murka dan langsung menghabisinya. Sebelum pergi, Roman memberi nomor teleponnya kepada Lydia. Jika Lydia membutuhkan pertolongan terkait Jimmy, Roman siap membantu kapan saja. Beralih ke Jimmy, yang tengah mengamati bagaimana para napi anak buah Mickey mengedarkan barang haram di dalam penjara tanpa diketahui oleh petugas sipir. Berpindah ke detektif Roman yang telah berada di dalam penjara untuk memantau pergerakan Jimmy. Bahkan, Roman telah menelpon Jimmy dan mengajaknya bekerja sama. Akan tetapi, Jimmy yang sudah terikat dengan FBI langsung menolak tawaran dari Roman. Lalu di sore harinya, Jimmy malah dihajar oleh geng napi dan juga seorang sipir bernama Carlos. Mereka kesal karena Jimmy malah mengedarkan produk milik Mickey di wilayah mereka. Accounted for. Slow it. That's not fault. I'm here to take out the general. Si pemimpin geng yang bernama Chris langsung menugaskan para anak buahnya untuk menghabisi Jimmy dengan cara digantung. Berada di dalam posisi terpojok, Jimmy akhirnya mengaku kalau sebenarnya ia adalah seorang informan FBI yang ditugaskan oleh FBI untuk mengumpulkan bukti dan saksi terkait kejahatan Mickey, si ketua gangster tersebut. Mendengar hal itu, Chris akhirnya batal menghabisi Jimmy. Bahkan, Chris malah berada di pihak Jimmy untuk meringkus geng Mickey. Karena geng Mickey adalah pesaing bisnis barang haram mereka di dalam penjara tersebut. Berpindah ke John, yaitu si ketua FBI. John baru saja mendapat laporan kalau detektif Roman telah mendatangi penjara untuk menggali informasi terkait keterlibatan Jimmy dengan para petinggi FBI. John khawatir kalau FBI pusat sampai tahu John dan Lucy telah merekrut Jimmy yang seorang napi pembunuh, tentu ini akan merusak citra FBI. Tidak hanya itu saja, Jimmy juga adalah terduga pelaku yang menghabisi seorang aparat polisi, yaitu Aldo. Kepolisian tentu akan sangat murka apabila mereka sampai tahu FBI bekerja sama dengan Jimmy, pelaku yang telah menghabisi aparat polisi. Sebelum hal ini terjadi, John lantas menugaskan Lucy untuk segera menghabisi Jimmy, sebelum Jimmy buka mulut kepada detektif Roman. Karena apabila semuanya terbongkar, maka tamatlah riwayat karir John dan Lucy. Emily, I mean, you Know anything about this opera? You will serve jail time, I guarantee. Burn it. It's an order. Pada malam harinya, atas bantuan anak buah Chris, Jimmy mendapatkan identitas para napi yang bekerja untuk Mickey, termasuk keterlibatan seorang ketua FBI korup, yaitu John. Di keesokan harinya, Jimmy langsung menghubungi Lucy, memberitahu kalau dirinya telah mengantongi beberapa nama napi yang bersekongkol dengan geng Mickey, termasuk beberapa oknum aparat korup. Akan tetapi, Lucy tidak memberi tanggapan apapun, dan malah langsung mematikan panggilannya. Sontak Jimmy mulai khawatir kalau FBI telah lepas tangan alias mengkhianati dirinya.
Kemudian, Jimmy menghubungi istrinya dan memberitahu perihal FBI yang telah mengkhianatinya. Jimmy lantas meminta Lydia menggunakan kunci yang dulu pernah ia berikan. Jimmy juga menyuruh Lydia membawa putri mereka bersembunyi ke tempat yang aman. Lydia lantas menyarankan Jimmy untuk meminta bantuan detektif Roman, karena detektif Roman sudah berjanji akan membantu Jimmy dan Lydia. Okay. Sementara itu, Lucy tengah mendatangi pengacara Tom, alias anak buah Mickey, yaitu untuk memberitahu perihal Jimmy yang menjadi informan ganda untuk FBI dan geng Mickey. Tanpa membuang waktu, si pengacara langsung melaporkannya kepada Tom. Berpindah ke Lydia, yang langsung menggunakan kunci ruangan rahasia yang diberikan oleh Jimmy. Ruangan tersebut berisi bukti, rekaman percakapan antara Jimmy dan Lucy, serta John C. ketua FBI. Namun sialnya, Lucy malah datang dan langsung menyita bukti tersebut. Ternyata selama ini, Lucy telah menyadap telepon rumah Lydia. Sebelum pergi, Lucy sempat menyarankan Lydia agar bersembunyi ke tempat aman. Karena cepat atau lambat, geng Mickey akan menghabisi Jimmy, berikut dengan seluruh keluarganya. Di dalam perjalanan, Lucy memutar rekaman tersebut, mendengar kembali semua percakapan antara dirinya dan Jimmy. Termasuk janji Lucy, yang akan terus melindungi Jimmy dan keluarganya, apapun yang terjadi. Sekarang Lucy berada di dalam posisi serba salah. Berpindah ke Jimmy, yang mendapat kode dari anak buah Chris, untuk selalu berwaspada. Karena sekarang, Jimmy sedang dalam bahaya. Dan benar saja, seorang napi anak buah Mickey, berusaha menghabisi Jimmy, menggunakan sebuah gunting. Namun beruntung, Jimmy berhasil membalikkan keadaan, dengan menghabisi napi tersebut. Dari monitor CCTV, petugas sipir melihat Jimmy tengah menyeret mayat napi itu. Ia langsung melapor kepada para petugas lain untuk segera menangkap Jimmy. Sedangkan Jimmy sendiri berhasil menyandra seorang sipir. Jimmy mengancam akan menghabisi petugas tersebut apabila para polisi tidak menuruti perintahnya. Jimmy meminta untuk disambungkan kepada istrinya dan juga beberapa orang wartawan. Pada akhirnya, Jimmy sampai ke sel lantai atas. Yang dimana Jimmy berupaya untuk melarikan diri. Berpindah ke Roy dan anak buahnya, yang berusaha menculik istri dan anak Jimmy. Lalu dengan sigap, Lydia membawa anaknya masuk ke dalam, dan langsung menghubungi detektif Roman. Panggilan itu tersambung, namun sayangnya, Lydia belum sempat berbicara, karena Roy dan anak buahnya, lebih dulu menangkap Lydia dan anaknya. Cosmo, is that you? Berpindah ke Jimmy, yang menaruh sebuah tabung gas besar di dekat jendela. Sementara pasukan polisi dan FBI mulai mengepung gedung tersebut. Pada saat yang bersamaan, Roy dan anak buahnya berusaha membakar rumah Jimmy. Lalu Roman muncul dan berhasil menghabisi anak buah Roy. Namun sialnya, Roy berhasil menembak kaki Roman. Saat Ray bersiap akan menghabisi Roman, inilah yang pada akhirnya terjadi. Sementara itu, John C. ketua FBI, berusaha bernegosiasi dengan Jimmy, agar kebusukannya tidak terbongkar. Pada akhirnya, Jimmy berhasil menelpon anak dan istrinya. Jimmy sangat lega, mengetahui keluarganya baik-baik saja. I'm trying, my love. I'm doing everything. Cut the call. Tapi panggilan itu sengaja dimatikan, atas perintah dari ketua FBI. Kemudian, ketua FBI menugaskan seorang sniper, untuk segera membidik Jimmy. Namun yang kena malah tabung gas, yang Jimmy letakkan di dekat jendela. Pada saat yang sama, agen Lucy sampai. Mereka mengira kalau Jimmy
telah tewas bersama petugas sipir akibat ledakan besar tersebut. Ketua FBI sangat lega dengan tewasnya Jimmy, sehingga kebusukannya tidak terbongkar. Sedangkan Lucy malah sebaliknya. Ia sangat sedih karena gagal melindungi Jimmy sesuai janjinya selama ini. Kemudian, mayat Jimmy dan si petugas sipir dibawa menggunakan ambulans. Agen Lucy langsung masuk ke dalam ambulans tersebut untuk memberi penghormatan terakhir kepada Jimmy. Namun tanpa disangka, Jimmy ternyata masih hidup dan Lucy menyadari akan hal itu. Kemudian, Lucy memberikan Jimmy senjatanya untuk membantunya untuk melarikan diri. Sehingga pada akhirnya, Jimmy berhasil kabur. Beberapa hari kemudian, Lucy dan si ketua FBI, yaitu John, melakukan sebuah pertemuan rahasia. Lucy memberitahu John kalau dirinya sudah berhasil melacak tempat persembunyian Jimmy. Mengetahui akan hal itu, John langsung menugaskan Lucy untuk menghabisi Jimmy. Akan tetapi, Lucy menolak perintah tersebut. Di tengah itu, muncullah pasukan polisi yang langsung meringkus John, si ketua FBI korup ini. Karena ternyata, Lucy bekerja sama dengan detektif Roman untuk menjebak John. Ternyata selama ini, John telah bersekongkol dengan geng Mickey, menjalankan bisnis barang haram di dalam penjara tersebut, termasuk bersekongkol untuk menghabisi Jimmy agar kebusukannya tidak terbongkar. Dikarenakan Jimmy telah mengantongi bukti persekongkolan si ketua FBI tersebut bersama geng Mickey atas bantuan anak buah Chris. Di akhir film, terlihat Jimmy menatap anak dan istrinya dari jarak yang tidak begitu jauh. Kemudian, detektif Roman datang dan meminta agar Jimmy tetap bersembunyi sementara waktu, sampai kasus geng Mickey dan si ketua FBI korup diusut sampai tuntas. Kemudian, film pun selesai. Cosmo, is that you? Accounted for. It's Lloyd. Last but not fall. I'm here to take out the general. I'm here to take out the general. You're a snitch.